G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Sukacitaku, la 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 la, bisa beribadah lagi. Ayo adik-adik, la 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 la, persiapkanlah dirimu, karena sekarang waktunya ibadah. 1, 2, 3. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita naikkan segala puji, hormat, dan syukur kita kepada Allah kita. Mari adik-adik semua bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama ya. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Sekali lagi dengan sikap berdoa. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Bapa yang baik, Bapa yang baik, terima kasih terima kasih karena Engkau karena Engkau sudah menjaga kami sudah menjaga kami sampai saat ini. sampai saat ini. Kami bisa Kami bisa bersama-sama beribadah. Tuhan berkati Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, Tuhan yang kita puji itu Tuhan yang baik loh. Bener gak Kak Desi? Benar banget Kak Valen. Tuhan Yesus punya kasih yang gak berkesudahan, yang gak habis-habisnya. Kalau gitu, ayo kita semua memuji Tuhan kita yang baik. Yuk Kak Desi. Ayo adik-adik juga ya. Sambil beragas. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana,
benar banget adik-adik. Kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang tidak habis-habisnya. Dia yang selalu menyertai kita. Bener banget Kak Desi. Di saat kita sedih, di saat kita senang, ataupun di saat kita susah, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kak Valen, Iya, Kak Desi ingat satu lagu nih. Lagu apa itu Kak Desi? Lagunya yang begini loh. Na 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 na. Na 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 na. Oh, lagunya tuh Yesus besertaku. Bener gak? Iya, benar banget Kak Valen. Kalau gitu kita ajak adik-adik nyanyikan lagu ini juga ya, sambil peraga. Berarti jongkok dulu dong. Iya, jongkok. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Satu kali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang Yusuf. Yusuf dikhianati dan diperlakukan tidak adil. Terkadang kita juga diperlakukan tidak adil. Lalu, apakah kita boleh balas dendam? Mari kita dengarkan apa kata firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21 berkata, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Nah adik-adik, mari kita dengarkan teman-teman kita yang akan membacakan Roma pasal 12 ayat 21 dalam 3 bahasa. Roma pasal 12 ayat 21. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Romans chapter 12 verse 21. Do not be overcome and conquered by evil, but overcome evil by good. 罗马书4章21节，你不可为恶
Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah memuji Engkau. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan bisa mengerti apa yang engkau ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, gimana tadi sudah memuji Tuhan ya? Sudah semangat memuji Tuhan, sekarang kita pun semangat mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, kakak mau bertanya, adik-adik tinggal di kota apa? Betul, kota Pontianak. Lalu kota Pontianak itu di provinsi apa? Ada yang tahu? Ya, provinsi Kalimantan Barat. Nah, siapa yang memimpin provinsi ya? Oh betul sekali adik-adik hebat. Yang memimpin provinsi itu adalah Bapak Gubernur. Coba adik-adik lihat, kita ada 2 gambar Bapak Gubernur. Siapa yang tahu Gubernur Pontianak yang mana? Yang A atau yang B? Benar, yang A itu adalah Bapak Sutarmiji. Lalu yang B itu siapa? Pernah nggak lihat di TV? Bapak Anies. Adik-adik, seorang gubernur, jadi Bapak Gubernur, dia juga punya tugas loh. Tugasnya itu adalah dia memimpin provinsi itu supaya orang-orang di situ tinggalnya baik-baik ya. Mereka aman-aman, mereka punya makanan, mereka punya kerjaan, punya tempat tinggal, dan anak-anaknya bisa sekolah. Wah, banyak juga ya tugas dari gubernur ya. Makanya adik-adik, kita bisa doakan Bapak Gubernur kita supaya Tuhan menolong mereka di dalam pekerjaannya. Nah, ngomong-ngomong tentang Tuhan memelihara, adik-adik ingat enggak? Beberapa minggu yang lalu kita juga dengar loh, Tuhan memimpin 1 orang. Yang kita dengar ceritanya minggu lalu. Siapa dia? Betul, dia adalah Yusuf. Yusuf itu juga dipimpin oleh Tuhan. Karena dia sayang Tuhan dan Tuhan sayang dia. Yusuf itu sekarang ada di mana ya? Minggu lalu kita dengar dia ada di rumah Potifar. Oh sudah lewat. Ternyata sekarang dia ada di penjara. Dia menjadi narapidana. Tetapi di penjara pun Yusuf itu hidupnya baik, sopan. Lalu dia juga rajin. Dan dia juga hidup menghormati Tuhan. Makanya Tuhan sangat sayang kepada Yusuf. Dan satu hal lagi yang Tuhan lakukan untuk Yusuf adalah di penjara itu Yusuf bertemu 2 orang yang sangat penting. Dan 2 orang ini mempengaruhi hidupnya si Yusuf. Adik-adik, coba kita lihat yuk siapa 2 orang itu dan apa yang terjadi dengan Yusuf. Aku adalah juru minum Raja Firaun yang agung. Aku melayani Raja Firaun dengan menyediakan minuman yang dia mau. Apapun yang dia mau pasti aku akan buatkan yang terbaik. Tapi pekerjaanku ini juga berisiko. Setiap raja ingin minum, aku yang harus mencicipinya dulu. Kalau ada racun yang mati, pasti aku duluan. Itulah pekerjaanku sebagai juru minum Raja Firaun yang agung. Kalau aku adalah juru roti Raja Firaun. Tugasku mengatur setiap makanan setiap hari Raja. Dari sarapan, makan siang, makan malam, buah-buahan, kue-kuean, manisan.
Aku harus pintar membuat ini dan itu, agar raja tidak bosan waktu makan dan senang waktu makan. Tugasku itu penting. Tapi suatu hari kami melakukan kesalahan di hadap Raja Firaun. Dan akhirnya kami dipenjarakan. Ya, saya membuat kesalahan dan akhirnya masuk dalam penjara. Aku lagi susah nih. Susah apa? Tadi malam aku bermimpi. Mimpi apa? Itulah aku juga pusing. Apa aku mimpi itu? Sama. Tadi malam aku juga mimpi. Kamu juga mimpi? Aneh, nggak ngerti apa arti mimpinya. Bisa sama kita nih. Nggak tahu ya. Kalian? Kok kelihatannya murung? Iya nih Suk. Kenapa? Ini. Aku tadi malam tuh bermimpi. Benar Suf, kami mimpi. Bingung apa arti mimpi kami ini. Hanya Tuhan yang mampu menyuruh orang untuk mengartikan mimpi. Begitu kan? Iya. Coba kalian ceritakan mimpi kalian deh. Yang benar Yusuf. Iya. Perhatikan mimpiku. Iya. Oke. Tadi malam aku bermimpi. Di hadapanku ada sebatang pohon anggur. Lalu pohon anggur itu bercabang 3. Bertunas. Nah, tidak lama setelah itu berbunga. Dan segera setelah itu tumbuh buah yang lebat sekali. Lalu aku mengambilnya dan memerasnya. Dan kumasukkan ke gelas untuk tuanku Raja Firaun. Itulah mimpiku, Yusuf. Ya. Arti dari mimpimu itu 3 cabang atau 3 dahan itu artinya adalah 3 hari. Nah, dalam 3 hari ini raja akan membebaskan kamu. Kemudian kamu akan diangkat kembali ke jabatanmu yang dulu itu. Menjadi juru minum lagi? Ya, menjadi juru minum Raja Firaun. Mantap. Wah, hebat. Terima kasih Yusuf, benar ya? Iya, benar. Tapi apa, Sob? Jangan lupakan aku ya. Soalnya aku kan tidak bersalah. Jadi kamu boleh bawa persoalanku ini kepada tuanku raja sehingga dia bisa membebaskan aku. Pasti aku akan mengingatnya Yusuf. Kamu tenang saja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yakin ya? Benar ya itu artinya ya? Iya, benar ya. Sekarang giliran saya Yusuf. Saya mau cerita mimpi saya. Gimana? Gini, saya bermimpi kalau saya menjunjung 3 buah keranjang roti di atas kepala saya. Lalu isi keranjang roti itu adalah beraneka ragam kue untuk raja. Tetapi burung-burung memakan kue-kue itu. Waduh. Kalau arti dari mimpimu ini 3 keranjang artinya dalam 3 hari. Wah, sama. Tapi dalam 3 hari raja akan menyuruh orang untuk memenggal kepalamu. Kamu akan dipenggal? Kemudian mayatmu akan digantung di sebuah tiang dan burung-burung akan memakan dagingmu. Tenang. Juru roti. Ingatlah Tuhan, maka Ia akan mengingat kamu. 3 hari kemudian adalah hari ulang tahun Raja Firaun dan ia mengadakan pesta besar bagi semua pegawai. Dan raja memerintahkan supaya juru minum dan juru roti dikeluarkan dari penjara dan dibawa ke hadapan semua pegawai istana. Dan seperti apa yang Yusuf katakan, juru minum dikembalikan kepada jabatannya, sedangkan juru roti dihukum mati. Tetapi juru minum lupa dengan Yusuf. 2 tahun kemudian,
Pada suatu malam, Raja Firaun bermimpi. Mimpi apa ini? Aneh sekali. Saya bermimpi keluar 7 ekor sapi yang gemuk, kulitnya mengkilat, keluar dari sungai Nil dan memakan rumput-rumput di tepi sungai Nil. Tetapi keluar juga 7 ekor sapi-sapi yang kurus-kurus. Sapi-sapi yang kurus itu berdiri di dekat sapi-sapi yang gemuk. Dan 7 ekor sapi-sapi yang kurus itu memakan 7 ekor sapi-sapi yang gemuk itu. Mimpi yang aneh. Tapi sebaiknya saya tidur lagi. Raja Firaun pun kembali tidur dan dia pun bermimpi lagi. Mimpi yang aneh lagi. Dalam mimpi saya ini tumbuh 7 bulir gandum-gandum dalam satu tangkai yang berisi, tetapi tumbuh juga 7 bulir gandum-gandum yang sangat kurus. Gandum-gandum yang kurus itu menelan 7 bulir-bulir gandum yang lainnya. Mimpi yang aneh sekali. Besok saya harus memanggil para ahli dan tukang-tukang sihir untuk menjelaskan arti mimpi ini. Dan keesokan paginya Raja Firaun begitu gelisah. Dia pun menyuruh orang untuk memanggil semua tukang sihir dan orang berilmu di Mesir untuk datang mengartikan mimpinya. Hei kamu, segera kamu panggilkan tukang-tukang sihir dan orang-orang pintar di seluruh kerajaan ini untuk menghadap saya. Baik Tuanku Raja. Ini Tuanku Raja. Raja Firaun pun mulai menceritakan mimpinya kepada tukang sihir dan orang berilmu. Jadi bagaimana? Apa arti mimpi saya? Saya tahu Tuan. Sudah saya pikirkan. Dan saya timbang-timbang. Jadi apa yang sudah ditimbang? Tahu Tuan. Udah saya simpulkan. Ayo kamu terangkan. Ayo sama Tuan. Baik Tuan, saya akan menjelaskan. Mimpi Tuan adalah ada jalan keluarnya. Jadi jalannya apa? Kemana? Jalan keluarnya itu ada di telinganya Tuan. Aku tidak mendengar suara apapun. Kalian tidak berguna. Pergi sana. Pergi sana. Sekarang kalian ceritakan arti mimpi saya. Tuanku, tenang dulu Tuanku. Kami adalah orang-orang terpintar dari seluruh orang terpintar yang ada di dunia ini Tuanku. Jadi tenang Tuanku. Mimpi Tuanku itu harus kami hitung sampai bintang yang ke-7 Tuanku. Bintang yang ke-7, apa artinya mungkin hubungan dengan 7 lembu yang gemuk itu? Tunggu Tuanku. Tunggu, harus saya pikir dulu Tuanku. Di ketidakpastian ini pasti ada kepastian Tuanku. Asisten. Tidak pasti. Saya harus hitung dulu ya Tuanku ya.
Saya harus melakukan ritual dulu, tuanku. Cepat. Ketemu, tuanku. Tuanku. Bagaimana? Saya bisa melihat, tuanku. Ini dia, tuanku. Cepat. Apa artinya? Asistenku, cepat. Tuanku, tadi Tuan bermimpi tentang lembu yang tambun-tambun itu. Betul. Dan untuk supaya kepastian itu menjadi pasti, kita harus menunggu mimpi Tuan yang nomor 3. Yang ketiga, tuanku. Mimpi ketiga? Iya, harus tunggu yang ketiga, nggak bisa yang ini, tuanku. Tidak benar. Kalian tidak memberikan jalan keluar bagi saya. Pergi sana. Pergi. Lalu juru minum itu teringat akan Yusuf dan dia pun berkata kepada Raja Firaun. Tuanku Raja. Iya, ada apa? Maafkan saya, Tuanku Raja. Silakan berbicara. Waktu saya di dalam penjara, saya juga bermimpi, Tuanku Raja. Waktu itu saya tidak mengerti apa arti mimpi saya. Tapi di penjara itu ada seorang pemuda Ibrani. Dan akhirnya dia mengartikan mimpi saya. Oh ya? Dan memang benar apa yang dia artikan terjadi kepada saya. Sehingga saya bisa menjadi juru minum raja kembali. Wah, jika memang begitu, jangan tunda lagi. Cepat, panggilkan orang Ibrani itu ke sini untuk menghadap saya. Baik, Tuanku Raja, hamba permisi. Yusuf pun dibawa menghadap Raja Firaun. Hormat Tuanku Raja, inilah pemuda Ibrani tersebut. Baik. Dan Raja Firaun mulai menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Coba, kamu artikan mimpi saya. Saya dengar dari juru minum, kamu dapat mengartikan mimpi. Bukan hamba, Raja, tetapi Tuhan yang memberikan penjelasan melalui hambamu ini. 7 sapi yang gemuk itu dan 7 bulir gandum yang berisi, tandanya akan datang 7 tahun masa penuh kemakmuran di negeri Mesir ini. Tetapi 7 sapi yang kurus dan 7 bulir gandum tersebut juga sama artinya, bahwa akan datang 7 tahun masa penuh kelaparan. Rakyat akan kelaparan dan seluruh negeri ini akan menjadi tandus, ya Tuanku. Apa? Tuanku Raja bermimpi 2 kali. Itu tandanya Tuhan sudah menetapkan dan akan segera melaksanakannya. Karena itu Tuanku Raja segera memilih orang yang cerdas dan bijaksana untuk memimpin negeri ini. Kemudian Tuanku Raja juga akan memilih pegawai-pegawai dan memberi mereka kuasa untuk mengambil 1/5 panen selama 7 tahun masa penuh kemakmuran tersebut. Sehingga panen itu akan menjadi persediaan makanan bagi kita selama 7 tahun masa penuh kelaparan tersebut. Sehingga rakyat tidak akan mati kelaparan. Mendengar apa yang Yusuf jelaskan, maka Raja Firaun dan pegawainya menyetujui rencana Yusuf dan raja pun berkata kepada Yusuf, Baik, karena Yusuf bisa mengartikan mimpi itu dan Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan. Selain saya sebagai raja tertinggi di negeri ini, kamu akan menjadi gubernur. Tuanku Raja. Sehingga kamu bisa melaksanakan semua rencana itu. Semua rakyat
harus mendengar perkataanmu. Baik, Tuanku Raja. Kalau begitu, saya akan memberikan kamu lambang kekuasaan. Stempel kekuasaan ini saya berikan kepada kamu. Pegawai, saya juga akan memberikan kamu kalung kekuasaan ini dan memberikan kamu kain lambang kekuasaan. Dan mulai saat itu, Yusuf tidak menjadi seorang narapidana lagi. Berdirilah. Ya Tuanku Raja. Sudah diangkat menjadi seorang gubernur. Yusuf menjadi gubernur di negeri Mesir. Wah, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup Yusuf. Betul enggak adik-adik? Yusuf sekarang tidak lagi dipenjara sebagai narapidana, tapi Yusuf sekarang sudah diangkat jadi gubernur. Coba adik-adik berpikir sebentar dan mengingat kembali apa yang pernah adik-adik dengar. Ingat enggak waktu itu Yusuf pertama pakai baju apa? Baju warna-warni, betul, di rumah papanya. Lalu kemudian Yusuf begitu susah, dia dijual. Dia pakai baju apa? Baju budak. Setelah itu baju apa lagi? Ayo. Iya, baju narapidana. Dan yang terakhir, tadi kita lihat dia memakai baju gubernur. Wah, adik-adik melihat hidup Yusuf itu semakin hari semakin baik, semakin baik. Kenapa bisa? Apakah itu kebetulan? Oh bukan kebetulan. Tapi itu adalah pimpinan Tuhan untuk Yusuf. Adik-adik, setiap hal yang dialami oleh Yusuf, dari yang kecil sampai yang besar, ada pimpinan Tuhan. Ada rencana Tuhan untuk Yusuf. Baik itu Yusuf dijual, baik itu Yusuf dipenjara, bahkan Yusuf menjadi gubernur sekarang. Itu semua adalah rencana Tuhan, adalah pimpinan Tuhan untuk Yusuf. Dan adik-adik, Yusuf itu menjadi contoh teladan yang baik untuk kita. Kenapa? Adik-adik tahu, waktu si Yusuf itu mengalami kesusahan dan dia bisa melewati kesusahan itu, berarti dia sudah lulus ujian. Waktu dia susah sekali, dia melewati kesusahan itu. Dia lulus satu ujian. Waktu dia di penjara, dia dijahatin orang lain. Tapi dia percaya Tuhan, dia melewatinya. Dia lulus satu ujian lagi. Jadi adik-adik semakin meningkat. Lalu si Yusuf itu akhirnya bisa jadi pemenang. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah dia taat dan dia percaya kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan merencanakan semuanya untuk Yusuf. Tuhan juga merencanakan untuk adik-adik dan untuk kakak. Adik-adik masih kecil. Adik-adik juga masih banyak dan akan melakukan banyak hal. Tapi adik-adik percaya Tuhan akan pimpin adik-adik satu persatu. Masa depan adik-adik pun Tuhan pimpin. Adik-adik tahu tidak? Tidak ada yang namanya kebetulan. Tapi semua itu adalah pimpinan Tuhan. Satu-satu. Nah, bagaimana kita bisa merasakan pimpinan Tuhan? Yaitu jika kita taat. Jika kita percaya pada Tuhan, jika kita setia pada pimpinan Tuhan, setia sampai akhir, setia dimanapun dan kapanpun, Tuhan akan menolong adik-adik. Adik-adik saat ini punya kesusahan, punya sesuatu yang bikin adik-adik susah, sedih hati, tidak tahu mau bagaimana. Apakah itu mungkin adik-adik sedih karena adik-adik mau belajar tidak berbohong, tapi berbohong terus. Atau adik-adik nggak mau malas, tapi malas terus. Adik-adik mau belajar baik-baik, tapi sambil belajar sambil main game. Adik-adik mau berkata yang sopan, tapi tidak bisa. Atau mungkin adik-adik ada kesusahan yang lain. Adik-adik, kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong adik-adik untuk lepaskan itu semua. Adik-adik,
Kakak mau mengajak adik-adik berdoa. Biar Tuhan menolong adik-adik mampu menghadapi kesusahan itu. Adik-adik mau ikut kakak berdoa? Oke, kita lipat tangan ya. Ikut kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Engkau tahu kesusahan saya. Tapi Tuhan tolong saya. Dan Tuhan buka jalan untuk saya. Agar saya bisa melewati semuanya. Dan tolong saya seperti Yusuf yang bekerja keras, yang jujur, yang bisa melewati kesusahan dan akhirnya menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ada firman Tuhan yang mengatakan di Yeremia pasal 29 ayat 11b. Di situ Tuhan mengatakan apa? Masa depanmu penuh harapan. Artinya apa adik-adik? Artinya Tuhan akan pimpin hidup adik-adik. Pimpin hidup adik-adik setiap hal yang adik-adik lakukan. Dan nanti masa depan adik-adik akan penuh harapan. Akan baik. Dan setiap kesusahan yang akan kita hadapi, kita bisa menang terhadapnya. Kita akan menjadi pemenang seperti Yusuf. Tapi ada kuncinya. Kuncinya adalah percaya, taat, dan setia. Kakak adik-adik coba baca ya. Yeremia pasal 29 ayat 11b. Oke. Yeremia pasal 29 ayat 11b. Masa depanmu penuh harapan. Adik-adik. Kakak mau ajak adik-adik ikut dengan kakak bersama-sama. Ucapkan dan peragakan ya. Percaya, taat, setia, masa depanmu penuh harapan. Ikutin kakak sekali lagi ya, sama-sama ya. Percaya, taat, setia, masa depanmu penuh harapan. Betul adik-adik. Mau jadi pemenang seperti Yusuf? Mau ya. Betul adik-adik. Percaya pada Tuhan, taat pada Tuhan, setia pada Tuhan. Masa depan adik-adik penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar cerita tentang Yusuf yang bagaimana akhirnya Yusuf menjadi seorang gubernur. Benar banget Kak Valen. Dari kisah Yusuf kita juga bisa belajar loh Kak. Belajar untuk seperti Yusuf yang setia taat kepada Tuhan. Benar banget. Tapi selain kita bisa belajar setia dan taat, kita juga bisa belajar untuk percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan masa depan yang indah untuk kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya bahwa Tuhan akan menyediakan jalan yang terbaik untuk masa depan kita. Kak Desi, kalau gitu gimana kalau kita ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri lalu nyanyikan lagu Show Me Your Ways, Your Ways. Sambil peraga ya adik-adik. Oke. Show me your ways, your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you.
adik-adik, sebagai salah satu ucapan syukur adik-adik kepada Tuhan, adik-adik bisa memberikan persembahan. Persembahannya bisa diberikan dengan 2 cara. Yang pertama, adik-adik bisa masukkan dulu uangnya ke dalam amplop, lalu minta tolong papa dan mama untuk bawa ke kantor gereja. Lalu ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah minta tolong papa dan mama untuk kirim ke rekening gereja. Dan jangan lupa tambahkan angka 11 di belakangnya ya. Nah, adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu juga ada kirim buletin. Nah, di dalam buletin ada aktivitas. Dan jangan lupa adik-adik kerjakan aktivitasnya ya. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca, ingat-ingat ya, tetap rajin baca Alkitabnya. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, gak apa-apa. Adik-adik bisa minta tolong papa, mama, cece, atau koko untuk bacakan. Tapi adik-adik harus duduk mendengarkan dengan baik. Lalu ada satu lagi, kakak-kakak SKY pengen kenalan sama adik-adik yang baru. Yang maksudnya itu yang selama ini belum pernah ibadah di gereja, tapi ikut ibadah online. Kakak-kakak SKY pengen kenalan sama adik-adik. Caranya adalah adik-adik tulis nama, umur, dan juga nomor HP. Lalu adik-adik DM ke Instagram SKY Ministry. Ingat ya, Instagram SKY Ministry. Nah, sekarang ibadah kita sudah mau selesai. Kita mau tutup dengan doa Bapa kami. Setelah itu kita akan menerima doa berkat dari Ibu Maria. Sekarang ayo semuanya berlutut. Lipat tangan, tutup matanya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. di bumi seperti di surga. Berikanlah kami Berikanlah kami pada hari ini pada hari ini makanan kami makanan kami yang secukupnya. yang secukupnya. Dan ampunilah kami Dan ampunilah kami akan kesalahan kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak, mari ibu akan pimpin doa berkat. Anak-anak dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, menerima segala berkat dan janji Tuhan. Mari lipat tangan dan tutup mata. Kiranya Allah memenuhi semua keperluan anak-anak menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dipermuliakanlah Allah dan Bapa untuk selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Oke, bye-bye semuanya.